Selamat malam pemirsa. Malam ini tim On The Spot akan membahas tentang batu akik, fenomena yang kini tengah digandrungi berbagai kalangan. Namun bukan tentang jenis-jenis batu atau nilai batu yang berharga fantastis. Tahukah Anda, jika ternyata batu akik tak melulu mendatangkan keberuntungan bagi si pemakai atau orang-orang di sekitarnya. Nyatanya, demam batu akik juga membuat beberapa orang menjadi sial dan menderita. Bagaimana kisahnya? Inilah 7 kasus gara-gara batu akik versi On The Spot. Hobi batu akik yang dijalani sang ayah ternyata membuat anak kecil berusia 4 tahun ini turut menyukai batu akik. Setiap pulang ke rumah, si anak selalu menagih cincin batu akik kepada ayahnya. Sang ayah pun akhirnya memberikan sebuah cincin bermata batu safir biru yang dibelinya saat ia berkunjung ke tempat penjualan cincin bersama anaknya. Cincin itu dibeli dengan harapan anaknya semakin rajin mengaji dan belajar. Awalnya tidak ada masalah ketika cincin yang dibeli dipasang di jari manis tangan kiri sang anak. Namun tanpa sepengetahuan ayahnya, anak ini memindahkan cincin tersebut ke jari tengah. Tak lama setelah memindahkan cincin ilah, ia menjerit dan menangis lantaran cincinnya tidak bisa dikeluarkan dari jari tengahnya. Berbagai cara sudah dilakukan untuk melepaskan cincin ini, mulai dari menggunakan minyak, sabun, bahkan dengan tang. Tetapi cincin tidak mau lepas dari jari si anak, malah jari tengah si anaklah yang semakin bengkak. Demam batu akik membuat seorang pembantu rumah tangga asal Ponorogo, Jawa Timur harus berurusan dengan polisi. Tergiur dengan keinginan hidup mewah, ia nekat mencuri cincin batu akik dan beberapa harta milik majikannya yang tersimpan di kotak perhiasan. Maksud hati ingin terlihat mewah ketika pulang kampung, ABP yang masih berusia 19 tahun ditangkap unit crime hunter Polrestabes Surabaya, Jawa Timur di rumahnya. Pasalnya, Maifang, korban sekaligus majikan ABP, mengaku uang dan perhiasannya ludes dari lemari di rumahnya. ABP baru bekerja 2 bulan di rumah majikannya, namun saat mengetahui bahwa lemari majikannya terdapat banyak perhiasan, salah satunya cincin batu akik, ia pun tergiur untuk mencurinya. Selain cincin batu akik, ia juga mengambil batu giok, liontin akik, cincin permata, dan uang tunai 25 juta rupiah yang disimpan korban di dalam kotak perhiasan. Rencananya, batu akik curiannya ini akan dipakai sendiri, sementara beberapa perhiasan yang diambil hendak dijualnya ke toko perhiasan. Namun sebelum niat itu terlaksana, ia sudah tertangkap oleh polisi. Saat ini ia sedang menjalani pemeriksaan. Bantu cantik ini akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukumannya 7 tahun kurungan penjara. Seorang siswi SMP Kota Padang, Sumatera Barat harus dioperasi di bagian kepala karena mengalami pendarahan. Fahri menerima pukulan dari teman sekolahnya yang mengenakan cincin batu akik setelah menolak diperas oleh pelaku. Awalnya, Fahri hanya berdiri di depan sekolah menunggu angkutan mobil di depan sekolahnya, SMP Negeri 31 yang terletak di Jalan Andalas Padang, Sumatera Barat. Tiba-tiba saja K, salah satu teman sekolahnya, menghampirinya dan meminta uang dengan paksa. Namun Fahri menolak keinginan K. Karena kesal, K pun memukul Fahri dengan batu akik yang ada di tangannya. Segera saja kepala Fahri berlumuran darah dan jatuh pingsan. Pihak sekolah segera melarikan Fahri ke rumah sakit. Karena pendarahan yang diderita, Fahri harus menjalani operasi kecil. Pihak keluarga Fahri tidak terima anaknya menjadi korban kekerasan sekolah dan meminta pertanggungjawaban dari pihak sekolah dan orang tua pelaku. Orang tua Fahri juga mengancam akan melaporkan tindakan K ke pihak yang berwajib.
Seorang pemuda babak belur setelah dihakimi sejumlah pedagang batu akik karena tertangkap tangan mencuri batu akik di Pasar Batu Akik Rawabening, Jakarta Timur. Demam batu akik rupanya telah membuat pria ini gelap mata dan terbius untuk memiliki serta menjual batu akik yang dilihatnya di Pasar Batu Akik Rawabening. Ia pun diam-diam mengantongi batu akik yang tersebar di kios-kios batu akik di pusat pasar Permata itu. Awalnya tidak ada yang menyadari aksi pencuriannya, namun akhirnya perbuatannya diketahui oleh salah seorang pemilik kios. Pedagang batu akik pun marah dan langsung meringkusnya. Beberapa orang sempat melayangkan pukulan ke wajahnya hingga pencuri tersebut babak belur. Agar tidak semakin parah, petugas keamanan segera mengamankan dan membawa pencuri ini ke Polsek Jatinegara. Ketika diperiksa, pencuri ini ternyata berhasil mengantongi 70 cincin batu akik hasil curiannya di kawasan Pasar Batu Akik Game Center, Rawabening, Jakarta Timur. Tersangka diancam kurungan maksimal 15 tahun penjara dan dikenai pasal 363 KUHP tentang pencurian. Kawasan hutan lindung di Mamuju Utara, Sulawesi Barat menjadi salah satu sasaran pemburu batu akik karena pamornya yang semakin terkenal. Warga suku asing yang tinggal di sini akhirnya bergantian berjaga mengawasi hutan tersebut agar tidak diambil para pemburu. Kawasan ini memang terkenal kaya dengan kandungan batu akik jenis solar. Akibat kekayaannya ini, setiap harinya ada saja orang asing yang masuk tanpa permisi dan mencuri batu akik di kawasan desa mereka. Berbekal alat seadanya, puluhan warga suku terasing mendatangi sungai yang diduga memiliki banyak batu akik jenis solar tersebut. Mereka bergantian berjaga dari para pemburu batu akik. Hal ini terpaksa dilakukan karena jumlah yang dicuri tidak sedikit. Bahkan ada warga yang sempat mengamankan bongkahan batu akik yang beratnya mencapai 500 kg dari pemburu luar yang langsung melarikan diri saat didatangi. Bongkahan batu yang disita ini rencananya akan dijual warga dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh masyarakat suku terasing. Seorang polisi berpangkat Bribka harus menerima kenyataan pahit akibat luka tikaman badik karena sebongkah batu akik. Kejadian ini bermula ketika seorang polisi bernama Bribka Sulaiman sedang mengolah bongkahan batu akik miliknya di Goa, Sulawesi Selatan. Tidak diketahui apa sebabnya, pelaku penikaman terlibat cekcok dengan polisi ini dan menikamnya dengan badik. Setelah menikam polisi, pelaku yang berjumlah 2 orang langsung melarikan diri meninggalkan polisi yang sudah bersimbah darah. Polisi Malang ini pun segera dievakuasi ke rumah sakit, sementara rekannya melakukan pengejaran hingga ke rumah salah satu pelaku. Namun dia berkilah hanya menyaksikan korban ditikam oleh pelaku lainnya. Terlilit hutang membuat seseorang bisa kehilangan akal dan akhirnya mengambil jalan pintas dengan mencuri. Inilah yang dilakukan DS, pria berusia 35 tahun ini memilih mencuri batu akik karena harganya yang sedang mencuat di pasaran. DS pun memantapkan diri untuk melakukan aksinya di pusat perbelanjaan Kebon Kelapa, Bandung. Dengan berpura-pura menjadi pembeli, DS berpura-pura memilih batu akik pada salah satu kios batu akik. Setelah 2 jam berada di lokasi, pemilik batu akik mulai curiga karena batu yang ada di etalase semakin lama semakin berkurang. DS pun diperiksa dan dari kantongnya ditemukan 47 buah batu akik yang dimasukkan secara diam-diam dari etalase. Selain batu akik, dari DS juga disita sebuah cincin senilai 4,7 juta rupiah yang juga diambil dari kios batu akik tersebut. Pemirsa, itulah 7 kasus gara-gara batu akik versi On The Spot.